Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman bisa berjumpa kembali di channel Santri Belajar Berdakwah. Semoga teman-teman yang sedang beraktivitas, semoga selalu dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah. Jadi hari-hari ini saya lama ada upload teman-teman dikarenakan ada kesibukan tersendiri dari keluarga saya sendiri ya, ada kesibukan ya. Jadi lama tidak upload teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membahas suatu pertanyaan yang pernah ditanyakan, yaitu bagaimana ketika seseorang sholat, namun ketika sholat dia merasa kaget ya. Kaget teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu bagaimana ekspresi kaget, ada yang dengan loncat atau dengan gerakan yang tidak sewajarnya, atau dengan mengucapkan sesuatu yang tidak mesti harus diucapkan teman-teman. Bagaimana ketika sholat kaget, apakah membatalkan sholat? Oke, kita akan bahas ini teman-teman bersama-sama. Oke, kita akan bahas teman-teman. Bila kondisinya ketika seseorang sholat lalu kaget ya, dan ketika kaget dia hilangnya akal ya, sampai hilangnya akal artinya tidak sadar nih ya. Kan ada kan orang yang kaget sampai hilangnya akal, tidak sadar ya. Maka dalam kondisi seperti ini sholatnya menjadi batal teman-teman ya. Jadi sholatnya menjadi batal ya. Kenapa begitu? Hilangnya akal juga akan membatalkan wudhu. Kalau wudhunya batal, apalagi sholatnya teman-teman, kan seperti itu ya. Nah ini teman-teman bisa cek di salah satu kitab, bisa dicek di Fathul Mu'in ya, ada di sana. Lalu bagaimana ketika seseorang sholat lalu kaget? Setelah kaget itu teman-teman, orang tersebut ketika kaget ini melakukan gerakan yang tidak harus dilakukan ya. Artinya melakukan gerakan yang membatalkan sholat, contohnya dengan gerakan yang yang termasuk dianggap besar, contohnya seperti loncatan atau bergerak dengan berlari dan sebagainya ya, mungkin karena kagetnya, atau menggerakkan tangan melebihi 3 kali teman-teman secara berturut-turut. Nah, dalam kondisi seperti ini sholatnya pun akan menjadi batal teman-teman. Mengapa begitu? Karena salah satu yang membatalkan sholat yaitu bergerak 3 kali secara berturut-turut ya. Oleh sebab itu, bila kaget mengakibatkan gerak teman-teman ya, bergerak ya, maka sholatnya menjadi batal ya. Itu yang kedua teman-teman. Dan yang ketiga ya, poin yang ketiga yaitu ketika seseorang kaget sampai mengucapkan yang tidak harus diucapkan teman-teman. Contohnya mungkin mengucapkan hal-hal yang yang ngeres dan sebagainya ya. Kan ada orang yang latah seperti itu teman-teman. Kondisi seperti ini sholatnya menjadi batal teman-teman. Itu. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga poin ini teman-teman bisa pahami ya. Satu, bila kagetnya sampai hilangnya akal, sholatnya menjadi batal. Yang kedua, bila gerakannya itu termasuk gerakan besar meskipun 1 kali, atau gerakan 1 kali tapi diniati 3 kali juga akan membatalkan sholat juga. Atau melakukan gerakan yang kecil atau gerakan yang ringan, contohnya pelopak mata ya, seperti pejamkan mata ya, lalu tidak ya, artinya dibuat mainan lah ya. Atau yang kedua, menggerakkan tangan hanya dengan 1 jari saja tapi dengan tujuan buat bermain-main dalam sholat, maka sholatnya menjadi batal teman-teman. Meskipun gerakannya termasuk gerakan ringan, tapi tujuannya hanya ingin meremehkan sholat atau mempermainkan sholat, sholatnya menjadi batal teman-teman. Poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu bila seseorang sholat namun sampai mengucapkan mengucapkan hal-hal yang tidak harus diucapkan ketika sholat ya, ini juga termasuk sholatnya menjadi batal meskipun yang diucapkan atau yang digerakkan itu dalam keadaan lupa ya. Maka dalam kondisi seperti ini sholatnya menjadi batal. Ibaratnya silakan teman-teman cek di kitab Safinatun Najah ya. Saya pernah mengajar kitab Safinatun Najah di pondok sampai hatam. Mungkin hatamnya
sudah 2 tahun yang lalu teman-teman. Tapi alhamdulillah saya masih ingat ya. Alhamdulillah masih ingat dan saya cek kembali memang ada di sana. Salah satu yang membatalkan sholat yaitu bergerak bergerak 3 kali berturut-turut ya, atau bergerak 1 kali diniati dengan 3 kali, atau bergerak 1 kali dengan termasuk gerakan yang besar ya, gerakan yang cepat atau gerakan yang termasuk besar lah ya, bukan gerakan yang ringan, atau gerakan ringan tapi dengan tujuan dalam hatinya untuk mempermainkan sholat, maka sholatnya menjadi batal teman-teman. Mungkin sekian videonya, semoga yang nonton video ini bisa menambah tambahan ilmu ya buat teman-teman untuk berhati-hati dalam sholat ya. Jangan sampai sholat teman-teman ini batal ya, jangan sampai batal teman-teman. Jadi ketika kita sholat kepada Allah, kita harus memang benar sholat-sholat yang sebaik-baiknya teman-teman. Mungkin sekian videonya, ibarat silahkan cek di deskripsi, saya cantumkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.